Renungan Harian Selasa 17 September 2024. Menyelidiki Kitab Suci. Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam membaca merenungkan firman-Mu, agar kami makin mampu memahami bagaimana menyelidiki Kitab Suci yang menumbuhkan iman kami, yang membuat kami terus berakar dalam firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa, amin. Salam sejahtera, semoga kita makin mampu menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari makin berakar dengan menyelidiki, merenungkan firman Tuhan, seperti ungkapan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dalam tata gereja GKI, tugas umum penatua dalam melaksanakan pelayanan kepemimpinan untuk membangun jemaat yang pertama adalah mempelajari dan mendalami firman Allah, kemudian berdoa untuk dan bersama dengan anggota, mendorong anggota untuk mengikuti dan berperan serta dalam kebaktian, dan beberapa tugas lainnya. Tugas mempelajari dan mendalami firman Tuhan sama dengan tugas menyelidiki kitab suci. Pengurus badan pelayanan dalam pelayanan kepemimpinan di bidang tertentu juga mempunyai tugas menyelidiki, memahami, mendalami firman Tuhan. Semua murid-murid Yesus mempunyai tugas menyelidiki, memahami, dan mendalami firman Tuhan. Dengan memahami, mendalami, dan menyelidiki firman Tuhan, maka kita makin menghayati panggilan Tuhan, agar kita bersedia hidup dalam anugerah Tuhan dan menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau melaksanakan tugas pelayanan kesaksian dengan segenap hati, dengan kesetiaan dalam peran kita di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tugas pelayanan yang kita lakukan dalam rangka membangun jemaat dengan fondasi yang kuat atau berakar dalam firman Tuhan. Allah pelaku utama dalam pembangunan jemaat. Maka pikiran, kehendak Allah yang didalami, dipahami, diselidiki bersama-sama atau sendiri. Mendalami, menyelidiki firman Allah bersama dimulai dari persekutuan suami istri, orang tua anak, kemudian dalam kelompok kecil jemaat, dan bersama-sama seluruh jemaat. Mazmur 1 ayat 2 mengajak kita untuk menjadi orang yang berbahagia, karena kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Mazmur 77 ayat 12, 119 ayat 148 mengajak kita untuk merenungkan perbuatan-perbuatan dan janji Tuhan. Kita semua adalah murid-murid Yesus yang percaya dan mau mengikut Yesus. Kita percaya pada pikiran dan kehendak-Nya. Karena itu kita perlu menyelidiki, memahami, merenungkan firman Tuhan. Yesus secara fisik tidak ada di dunia. Kita mengenal kehendak pikiran Yesus melalui kitab suci dan bimbingan Roh Kudus. Yesus ingin agar murid-murid menyelidiki, mendalami, memahami tentang Yesus sebagai Mesias atau Kristus yang diurapi Allah. Mesias yang harus menderita, dianiaya, direndahkan demi menebus dosa manusia melalui salib. Mengapa murid-murid perlu menyelidiki kitab suci? Karena banyak ajaran, pikiran tokoh tertentu
seperti pimpinan Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Menurut pimpinan Yahudi, menurut pikiran manusia, Mesias tidak pantas disalib. Sebab orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Pemimpin Yahudi terus menyerang Paulus yang mengajarkan tentang Yesus yang disalib untuk menebus dosa manusia. Menurut mereka, menyerang ajaran Paulus tentang Yesus adalah kehendak Allah. Pemimpin Yahudi tidak mengikuti pikiran Allah. Mereka mengikuti pikiran sendiri, pikiran dunia. Menyelidiki kitab suci berarti mempelajari dan mengikuti pikiran Allah, bukan mempelajari dan mengikuti pikiran manusia. Paulus memberitakan firman Tuhan agar fondasi-fondasi jemaat makin kuat, makin berakar, dan tidak mudah runtuh, goyang jika ada ajaran palsu datang, ada tantangan dalam hidup, ada penganiayaan. Ketika Yesus menjelaskan tentang Mesias yang menderita, Petrus malah menegur Yesus. Mengapa Petrus menegur Yesus? Karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Menyelidiki kitab suci harus dengan kerendahan hati, tidak menggunakan pikiran manusia, tapi berserah mempercayai apa yang dipikirkan Allah. Orang yang menyelidiki kitab suci sesuai pikiran kehendak manusia, kehendak kedagingan, maka firman Tuhan akan diselewengkan dan diubah menjadi yang lain. Dalam Roma pasal 8 ayat 5-7 dijelaskan bahwa mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Pengalaman Petrus yang mengikuti keinginan daging membuat perseteruan dengan Yesus. Orang yang membaca dan menerima kitab suci harus menyelidikinya, mempelajarinya, dan mempertimbangkannya betul-betul. Ini supaya mereka mendapatkan kebenaran yang terkandung di dalamnya dan tidak keliru mengartikannya, sehingga jatuh dalam kesalahan atau terus diam di dalam kesalahan itu. Dan juga supaya mereka bisa mendapatkan seluruh kebenaran yang terkandung di dalamnya dan tidak berhenti pada pengetahuan yang dangkal pada hal-hal lahiriah dari kitab suci, tapi bisa mengenal dekat pikiran Allah yang diwahyukan di dalamnya. Menyelidiki kitab suci haruslah menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Mendengarkan firman di rumah ibadat pada hari Minggu saja tidak cukup. Kita juga menyelidikinya setiap hari, supaya bisa mengembangkan apa yang sudah kita dengar pada hari Minggu sebelumnya, dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan kita dengar pada hari Minggu berikutnya. Bila orang mempelajari kitab suci dengan benar dan merenungkannya siang dan malam, maka kepalanya akan terisi dengan pikiran-pikiran yang mulia, menjadi teguh dengan asas-asas yang mulia, dan terbentuk untuk mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mulia. Mereka ini menjadi lebih mulia, makin percaya pada Tuhan dan kehendak-Nya, maka mau menerima panggilan Tuhan untuk melayani, bersaksi. Marilah kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, seperti ungkapan lagu "Aku mengasihi Engkau, Yesus". Aku
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari kami makin berakar dengan menyelidiki, merenungkan firman Tuhan. Kami mau memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.